untuk ini mungkin banyak yang belum tahu nih orang ya. Ngurusin untuk jadi DCS aja untuk daftar caleg itu ribet nggak? Oh ribet banget. Ribet banget, surat-suratnya banyak. Ribet banget. Harus tanya gitu. Apa sih yang membuat Mas Prabu dan juga Mas Aiman yakin? Oh, this is my new world. Aku mau terjun ke politik. Ya, dan jangan salah loh, Bro Aiman ini pemret sekarang ya. Ini udah salah satu puncak karir di jurnalistik. Begitu menjadi Dewan Rakyat, menjadi Wakil Rakyat, ini semua fasilitasnya turun semua. Bicara soal resiko ya, ketika kita menunjukkan kita mau maju jadi caleg, itu hujatan banyak banget. Jadi jangan dipikir bahwa ke Gedung Sahana itu, oh berarti ini mencari kekuasaan atau mencari uang. Nggak semua orang berpikir kayak begitu. Seenggak-enggaknya sekarang saya mikirnya, enggak. Kalau bicara tentang uang, bicara tentang benefit, barangkali lebih baik stay sekarang. Kita ini sebenarnya, kalau saya mau katakan, kita menggadaikan nama baik kita ketika kita masuk ke caleg. Tapi ada yang nanya juga gini, Chief. Nih, sorry, potong. Aiman jangan-jangan masuk ke MNC karena ada taken kontrak harus masuk ke caleg Perindo. Itu banyak juga yang nanya itu. Kalau Aiman sih, saya bersaksi ini orang harus masuk ke DPR nih ya. Sama-sama, amin, Chief. Sama-sama, Chief Prabu juga. Di layar aja gimana coba seorang Aiman bisa membongkar begitu banyak kasus, sesuatu yang tersembunyi dan macam-macam. Nah kita perlu anjing gonggong kayak begini. Hai, kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Di sini saya ditemani oleh Mas Aiman Wicaksono dan juga Mas Prabu Revolusi. Langsung saja kalau gitu kita ngobrol ya. Secara ini lagi sangat-sangat diomongin gitu, banyak jadi omongan di luar sana terkait dengan gitu jurnalis yang banyak banget. Ya? Kemarin waktu pas lagi obrolan sama Mas Aiman tayang kan diposting nih di medsos aku kan gitu. Terus beberapa ada yang DM, gak usah kita sebut namanya kan. Weh gitu pada komentar. W-nya tuh kayak gitu. W-nya tuh gimana? W oke banget atau W apaan sih gitu? Positif atau negatif? W dengan mempertanyakan tanda kutip. Kalau nuansanya sih seperti itu. Karena kan masih banyak yang semacam ingin atau membutuhkan pembuktian begitu dari jurnalis yang turun ke dunia politik seperti itu. Nah, di sinilah tempat ya ditanyain. Iya betul langsung saja mungkin diklarifikasi. Tapi sebelum kita bicara netizen, dari orang-orang terdekat dulu deh, ada yang komentar nggak sih atau katakanlah serius nih mau nyalek gitu-gitu ke Mas Aiman atau Mas Prabu? Aku ke Mas siapa sih yang lebih tua dulu kali ya? Mas Prabu. Sweet. Mas Prabu dulu aja deh. Ada yang nanya nggak sih? Nanya ya pasti ada ya. Yang pertama tentu istri ya kan, istri saat saya mengutarakan niat mau nyalek ya Zizi langsung tanya gitu, memang serius kenapa, apa keharusan atau gimana gitu. Instruksi. Dan prosesnya juga panjang sih ya, nggak sebentar menjelaskan ke keluarga terdekat terutama kenapa kita harus terjun ke politik. Lama-lama kita ngobrol-ngobrol, malahan dia ikut nyalek. Ini namanya influence ya antar baru mau ngomong istri nanya tapi akhirnya ikut nyalek juga. Tapi top. Ini namanya bondingnya kuat suami istri. Relationship. Punya keterikatan. Bukan hanya ikatan suami istri tapi ikatan batin yang luar biasa. Saling menyokong. Tapi dapilnya sama. Bini gue tuh nggak mau. Tapi nawarin. Dia bukan tipe yang itu. Mau ikut politik ya. Tapi dapilnya sama apa? Beda. Kalau Zizi kan DPRD DKI. Kalau saya sama Bro Aiman kan di DPR RI nanti calegnya. Tapi dapil berbeda dong, Jaktim dan Jaksel ya. Tapi sekarang itu kita statusnya udah masih caleg, belum caleg. Belum. Dan masih DCS itu yang perlu diingat ya. Masih sementara. Daftar caleg DCS sementara. Daftar caleg sementara. DCT-nya kapan sih keluar? 4 November menurut jadwal ya. Oke, masih ada beberapa bulan lagi sampai di DCT dan ini yang juga dijanjikan sama Mas Aiman ya sebelumnya ya. Kalau sebelum DCT itu keluar, kita masih akan tetap melaksanakan tugas perjurnalistikan gitu sebagai jurnalis dengan sebaik-baiknya Betul. Jadi begini, di dalam proses DCS itu ya kalau kita perhatikan ya dalam proses KPU ya itu ada banyak sekali hal-hal yang memang harus dijelaskan kepada publik. Jadi DCS itu belum tentu jadi caleg juga. Apa sih yang membuat DCS itu belum? Satu, persyaratan administratif itu akan dilihat. Ya, itu banyak loh. Kita tanya Chief Prabu deh. Waktu ngurusin untuk ini mungkin banyak yang belum tahu nih orang ya. Ngurusin untuk jadi DCS aja untuk daftar caleg itu ribet nggak? Oh ribet banget. Ribet banget. Surat-suratnya banyak. Sampai seminggu harus ke pengadilan. Iya. Ya untuk memvalidasi SKCK.
Ya jadi Surat SKCK kita buat dulu nih, buat SKCK kan juga perlu waktu juga ya. Datang misalnya mulai dari Polres, Polda sampai ke Mabes Polri. Dapat SKCK belum selesai tuh, harus ke pengadilan untuk menyatakan bahwa tidak pernah berperkara dengan tuntutan di atas 5 tahun penjara gitu ya. Misalnya kita pernah dituntut masuk kasus gitu ya, dituntut di atas 5 tahun penjara. Kalau seandainya ada record itu, maka pengadilan nggak mau ngeluarin. Oke. Makanya kalau gue bilang sih mereka yang mau jadi caleg ini harus diapresiasi ya, karena prosesnya tuh nggak mudah. Kita merasakan sendiri ribet dan kayaknya mereka yang betul-betul mau terjun ke politik, yang mau melakukan serangkaian proses administratif yang cukup ribet itu. Soalnya kan kalau di luar sana pada yang ngomongin nih, kan enak nih jurnalis yang katakanlah udah dapat janji atau jaminan kendaraan politik, mungkin prosesnya jadi lebih mudah begitu. Ada apa silver sama spoon. Semua. Sama bahkan semua. ngantrinya sama, yang nggak ada privilege, nggak ada apapun. Jadi semua sama, kita sama. Nggak tahu ya kalau pejabat-pejabat yang lain, saya nggak ngerti. Tapi kita ngerasain sama. Seenggaknya di Perindo semuanya sama. Pada ngantri semuanya. Waktu itu saya jadi saksi matanya gitu, karena teman-teman ada yang nyalek juga kan gitu. Seminggu libur, terus yang kayak pada cerita, pada curhat gitu, lagi di pengadilan, terus ini belum keluar gimana ya gitu. Ngantri dari pagi sampai sore di pengadilan. Ya kalau saya balasnya langsung aja, nggak bisa cari calo. Jangan ini. Kalau prosesnya kita udah mulai nggak bener ya nantinya. Jadi nggak benar. Kalau saya sih malahan menikmati proses itu ya, Bro Aiman ya. Maksudnya ini satu niat kan yang pengen kita lakukan dengan niat baik, dengan motivasi yang baik. Ya kenapa enggak dari awal ini supaya nggak berhutang. Jadi ya prosesnya macam-macam gitu, dari awal kita jalani dengan proses yang baik aja. Iya. Sesuatu yang dimulai dengan yang baik pasti akan berakhir dengan baik. Amin. Apapun harusnya hasilnya. begitu. Betul. Harusnya begitu. Ya. Tapi berarti sekarang aku harus tanya gitu, apa sih yang membuat Mas Prabu dan juga Mas Aiman yakin, oh this is my new world, aku mau terjun ke politik. Mas Aiman dulu deh kalau sekali. Iya. Wartawan kan punya nama tengah. Kalau Fani kan sering bilang nama tengah. Nama tengah wartawan itu kan berjuang, betul nggak sih? Berjuang itu kan ada dari A, B, C sampai Z. Ada proses. Macam-macam caranya. Di wartawan ya kita sudah belasan tahun, saya sudah lebih dari 20 tahun juga menjadi wartawan. Dari saya waktu masih SD ya. 2002 waktu itu ya pertama kali itu. Lalu kemudian kita berjuang di ranah jurnalistik, tapi ada keterbatasan kan. Ya orang mungkin bilang pilar keempat dan lain sebagainya. Ketika kita bicara ke parlemen misalnya, maka ada kewenangan yang lebih untuk ladang kita berjuang. Kalau katanya Om Ben, with the great power comes great responsibility. Oke, betul. Spider-Man. Oke. Dari situ kemudian, sekarang ini, apa yang tidak dipilih oleh DPR gitu ya? Mulai dari penegakan hukum, Kapolri dan lain sebagainya. Ya. Hingga kalau mau dikatakan nih, penjaga moral. Kalau mau dikatakan penjaga moral itu misalnya lembaga sensor film, Komisi Penyiaran Indonesia, semuanya harus lewat DPR. Nah, berjuang itulah yang kemudian kita tuangkan. Oh, oke, wartawan satu hal dan itu tugas mulia, tapi parlemen juga satu hal dan tidak kalah mulia. Dengan kewenangan yang besar, maka tanggung jawab juga lebih besar, sehingga kita punya tujuan yang juga harus lebih besar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kalau saya selalu sampaikan, saya nggak akan pernah berhenti berjuang apapun, dimanapun saya, mau wartawan kayak, mau parlemen kayak dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita harus berjuang untuk menegakkan kebenaran melawan kecurangan. Kalau Mas Prabu? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa mau ke politik? Atau sekalian deh, kapan sih akhirnya waktu itu yakin gitu. Oke, ini adalah jalan hidup gue selanjutnya. Yang pertama sih kalau saya melihatnya gini ya. Tadi kalau Bro Aiman udah well explained ya. Kalau saya lebih ngelihat kenapa sih kok wartawan masuk ke politik itu harus heboh sebegininya? Iya gak sih? Iya, kan mungkin disamakan dengan artis kali ya gitu. Jadi sekarang atau juga bahkan artis jadi politisi atau terjun ke politik, kenapa kok harus heboh gitu? Memang nggak boleh, memang aneh. Ya, emang nggak boleh diundang-undang. Betul, itu yang pertama. Karena kita nggak bisa judge orang pakai sepatu kita. Semua orang itu kan punya caranya masing-masing, punya garis hidupnya masing-masing, punya pandangannya masing-masing pada bagaimana cara ia berjuang. Bro Aiman udah berapa belas tahun
berjuang di jalur jurnalistik. Saya juga seperti itu ya. Kita barangkali sudah terlatih ya untuk melihat problematika yang ada di masyarakat, bahkan secara instinktif gitu. Nah, saat ini saya ngerasa kalau it's about the time ya buat saya dan juga mungkin Bro Aiman untuk berjuang dengan platform yang lain gitu. Karena pada intinya sama-sama berjuang juga, dan jangan salah loh, Bro Aiman ini pemret sekarang ya. Ini udah salah satu puncak karir di jurnalistik. Begitu menjadi Dewan Rakyat, menjadi wakil rakyat, ini semua fasilitasnya turun semua. Hilang. Jadi jangan pikir bahwa ketika masuk menjadi anggota DPR itu, oh ini kita naik karirnya. Enggak, bukan gitu. Kita justru, kalau saya ya, apalagi ya, saya merasa saya udah 42 tahun, sekarang usia mungkin waktu saya produktif 30-40 tahun lagi, ini sisa waktu ini sekarang saya pengen mengabdinya buat orang, buat publik gitu. Kalau sekarang ini saya membangun karir untuk diri saya sendiri, untuk keluarga. Nah, saatnya ini sekarang saya untuk meluaskan skala dampak dari pekerjaan yang ingin saya lakukan atau yang saya lakukan ini untuk publik dan langsung berhubungan dengan rakyat. Namanya juga kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya mewakili rakyat, melayani rakyat nanti itu ya. Kalau memang rakyat memberikan amanahnya kepada saya, ini saya turun nih dan menjadi pelayan rakyat gitu. Nah, namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat ya. Pekerjaan kami betul-betul suara rakyat seperti apa itu yang kita bawa ke parlemen, itu yang kita bawa kepada ke gedung Senayan itu gitu. Jadi jangan dipikir bahwa ke gedung Senayan itu berarti ini mencari kekuasaan atau mencari uang. Enggak semua orang berpikir kayak begitu. Seenggak-enggaknya sekarang saya mikirnya enggak. Kalau bicara tentang uang, bicara tentang benefit, barangkali lebih baik stay sekarang. Dan nggak dikejar-kejar KPK. Gitu kan. Ada risiko penyelenggara negara. Nah, itu hati-hati ya. Kita tanda tangan. Kalau sekarang kita tanda tangan misalnya anggaran ya untuk program dan lain sebagainya, kita tanda tangan banyak juga loh, Chief ya. Banyak setiap hari bisa berapa kalau ini di level saya aja, apalagi Chief ya, Direktur Pemberitaan. Di level saya aja mungkin Pemret itu setiap minggu mungkin lebih dari 10 atau mungkin 20-an. Aku saksi mata juga melihat Mas Aiman dan juga Mas Prabu capek gitu 50-an tanda tangan ya, baik itu kalau mau dikumpulin semua nih ya 50-an tanda tangan. Jadi sehari sekitar 10 lah tanda tangan, kurang lebih begitu ya. Mas Aiman sama Mas Prabu nggak butuh joki tanda tangan. Itu kita harus baca. Nanti di parlemen misalnya, itu setiap tanda tangan punya konsekuensi yang luar biasa. Sekarang pun juga punya konsekuensi, tapi nanti punya konsekuensi pidana yang lebih rigid dibanding hari ini. Oke. Itu kan tanggung jawab. Dan belum lagi kalau bicara soal resiko ya, ketika kita menunjukkan kita mau maju jadi caleg, itu hujatan banyak banget. Yang dukung juga banyak, nggak kurang juga. Tapi ketika di wartawan mau main aman misalnya, maka lebih banyak yang muji. Terus terang aja ya, lebih baik karena kita seolah-olah membela kepentingan publik ya, kita menyuarakan secara independen misalnya. Tapi ketika baru masuk nih, baru mau daftar, saya nih mau jadi caleg nih, itu udah banyak tuh hujatan. Belum mulai. Dan itu bayangkan ya, kita ini sebenarnya kalau saya mau katakan, kita menggadaikan nama baik kita ketika kita masuk ke caleg. Jadi ini bukan perkara mudah sebenarnya untuk bisa ke sana. Tapi sekali lagi ya, mungkin saya nggak tahu, sebagian orang mungkin menilai ini klise, tapi bagi saya ya memang hanya satu yang kita inginkan, yaitu perjuangan yang lebih dengan punya kewenangan untuk kebaikan. Nah kalau sekarang karena di Perindo misalnya, mudah-mudahan bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, tapi bicara kalau tadi soal pidana, terus kemudian resiko-resiko yang akan dialami oleh wakil rakyat gitu kan, udah pada tahu ya Mas Aiman sama Mas Prabu gitu, yang ada. Biasanya beritain ya kan, dari dulu live misalnya, atau kita tanyain, kita minta klarifikasi gitu. Kebanyakan yang bersifatnya tuh negatif gitu. Kalau misalnya wakil rakyat atau politisi yang masih berniat atau katakanlah berlaku dengan positif pun, itu juga bisa mendatangkan stigma negatif dari misalnya parpol yang bersangkutan atau orang-orang yang udah lama lah katakanlah begitu, yang berkecimpung di praktek ilegal, terus mikir ini apaan sih anak baru nih, sok idealis gitu, paling juga ntar lama kelamaan juga turun ikut serta gitu dengan kita yang udah lebih lama, lebih punya banyak pengalaman gitu, nggak bakal kalah sama sistem. Itu menurut saya kesalahannya, kita semua terjebak di stigma bahwa politisi itu negatif, politisi itu nggak baik. Kalau sekarang orang-orang baik, orang-orang kompeten, orang-orang yang qualified ya, yang betul-betul punya niat baik, ingin mendedikasikan sisa waktunya ini untuk berjuang untuk rakyat. Mau masuknya aja kemudian
dibully gitu kan, dihujat gitu. Ya pada akhirnya nggak banyak orang-orang baik yang mau masuk ke DPR. Sekarang kita semuanya pada ngomongin, wah anggota dewan nggak produktif, produk legislasinya yang targetnya berapa hanya bisa berapa, wah anggota dewan itu koruptif dan seterusnya. Ya kalau selamanya kita lekatkan stigma itu, akhirnya apa? Orang-orang baik, orang-orang dengan talenta hebat nggak pernah mau masuk ke sana. Justru menurut saya kita harus dorong nih, kalau perlu ya, kalau Fani misalnya di tengah jalan ngelihat bahwa ini ada orang hebat, harusnya masuk anggota dewan, dorong. Ya, nemuin teman atau sahabat yang betul-betul punya kompetensi, punya kualifikasi untuk bisa berbicara baik, membawa amanah rakyat dengan baik, begitu. Dorong justru masuk ke sana gitu. Sehingga anggota dewan itu, ya mau MPR, DPR dan seterusnya, ataupun juga DPD itu diisi sama orang-orang yang kompeten. Ya, justru karena orang-orang baik ini nggak pada mau masuk. Karena takut namanya kotor mungkin. Dan takut namanya kotor, akhirnya apa? Yang masuk orang-orang yang memang mau cari duit, yang mau cari kekuasaan, orang-orang yang nggak kompeten tapi ya udah, saya punya duit, saya punya modal, saya bayarin semuanya masuk ke sana gitu. Akhirnya diisi sama orang-orang seperti kayak itu. Gitu. Padahal gini, ini yang harus kita sama-sama pahami ya, Bro Aiman dan juga Fani ya. Kita memang memilih konstruksi politik seperti ini, bahwa yang namanya kekuasaan itu harus dipilih oleh rakyat dan masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Itu pilihan politik kita tuh. Artinya apa? Kalau mau mengubah negara ini memang harus lewat situ. Ini memang kesepakatan founding fathers kita ya seperti ini gitu. Dan kita ini menjalani itu semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita bilang wah anggota DPR begini begitu. Kenapa? Karena ya sebetulnya sistem politik ini sistem politik kan yang kita sepakati, konsensus bersama. Dan sesuai dengan Pancasila, sila keempat, demokrasi perwakilan kan? Iya. Karena nggak mungkin semua ketika ada memutuskan sesuatu harus referendum, berapa biayanya? Tapi yang namanya orang ngomong apapun, ya bebas sih ngomong apapun. At the end of the day kan kita sendiri yang harus membuktikan ya. Jadi film nih kita. Tapi ngomong-ngomong soal jadi anggota dewan kan bakal makin sibuk nih. Terus Mas Aiman juga Mas Prabu kan udah punya program sendiri di sini, Konspirasi Prabu. Sekarang nggak kalah sibuk juga tuh Chief Prabu tuh pengen berapa? 17 pemret di bawah, 17 kalau nggak salah, 17 pemret di bawah Chief Prabu coba. Tidurnya nggak nyenyak ya? Tidurnya nggak nyenyak pokoknya. Oh enggak, tidur saya aman-aman aja kalau bagian tidur ya. Begitu bangun tidur, nah itu beda lagi. Hari baru, masalah baru. Tapi itu gimana dong? Nanti programnya ditinggalin. Gini, pada akhirnya, pada saat saya yakin juga Bro Aiman sama ya. Pada saat kita menyerahkan formulir itu ya kemarin, masuk sebagai masuk ke DCS gitu. Itu kita sudah mempersiapkan mental bahwa kita akan kehilangan ini semua dan kita harus tinggalkan. Tapi nggak kehilangan temen kan? Jangan lupa saya. Kenapa? Bekerja buat rakyat itu saya pikir itu fokusnya 100%. Nggak bisa dianggap sebagai side job. Makanya menurut saya ya, jadi anggota DPR itu full time job. Ya nggak bisa sambi-sambi. Oleh karena itu ketika ada wartawan tanya kepada saya gitu, nanti mundur nggak kalau jadi anggota dewan? Udah pasti, nggak usah diminta, nggak usah diinget-ingetin, kita udah pasti mundur ketika rakyat mengamanati kita tugas ini ya, udah pasti mundur karena nggak mungkin juga kita kerjakan dengan pekerjaan yang ada sekarang ini, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Saya sih setidak-tidaknya berkomitmen 100% untuk ada di sana dan bekerja untuk rakyat. Ini bukan klise, memang itu niat saya. Tadi yang saya katakan sama Bro Aiman itu, kalau memang yang kami cari itu zona nyaman, selesai udah. Kami cari selesai. Iya, gitu. Di sini aja. Ya, Bro Aiman ini udah jadi Pemret sekarang gitu kan, satu posisi redaksi yang sangat luar biasa dan semua jurnalis itu pengen ada di posisinya Mas Aiman. Dan tidak semua jurnalis bisa jadi Pemret. Dan nggak semua jurnalis bisa menjadi Pemret. Dan kemudian sekarang mau menjadi anggota dewan, legislator. Anggota dewan gitu. Saya sih bahkan mengapresiasi ya, sangat luar biasa gitu. Tapi ada yang nanya juga gini, Chief. Nih, sorry. Gak apa-apa, tunggu. Aiman jangan-jangan masuk ke MNC karena ada taken kontrak harus masuk ke caleg Perindo. Itu banyak juga yang nanya. Saya jawab tidak ada. Ini perlu saya kasih offering letter saya nih.
Saya waktu komunikasi Ada ke Chief Prabu, ini saya buka di sini nih ya, saya buka eksklusif. Eksklusif. Nanti tolong difotoin, terus nanti jadi insert. Saya ketemu dengan Chief Prabu beberapa kali waktu saya masih di tempat lama, nggak usah sebut lah ya. Atau sebut juga nggak apa-apa. Ya Kompas TV lah. Kita Oke. blur. Disensor. Gitu. Ya. Oke. Itu saya beberapa kali ketemu ya dengan ada juga beberapa petinggi juga ya Pak Rafael misalnya dan sebagainya. Nggak ada tuh sekalipun. Nanti kalau masuk ke Perindo ya, tidak ada. Tidak ada itu satu kali disebut pun dan tidak pernah disebutkan dalam klausul offering letter surat hiring segala macam lah itu ya. Kita sebutnya offering letter sini. Tidak ada satu klausul pun di situ. Saya secara pribadi dengan dorongan nurani yang kemudian saya bilang ke Chief Prabu, Chief, saya mau gabung Perindo. Itu pun It's setelah on you ya pokoknya. sekian minggu atau sekian bulan saya lupa ya. Saya gabung di sini. Saya mau. It's on you pokoknya ya, tidak ada Tidak influence ada. dari. Jadi nggak ada itu bilang, wah pantas saya mau pindah ke sini karena mau masuk Perindo ada dikunci untuk ke sana. Tidak ada sama sekali. Ini saya sebutkan. Tidak ada sama sekali. Baik itu pembicaraan di awal sebelum saya masuk sini maupun di offering letter atau surat perjanjian kerja. Tidak ada. Oke. Ya Karena lagi-lagi. ada pemret-pemret lain juga yang tidak menjadi caleg banyak di kita gitu, dan boleh-boleh aja. Kalau saya ngelihatnya jurnalis yang mau menjadi anggota dewan itu saya apresiasi, saya dorong. Kalau saya ya, mereka yang memilih untuk tidak pun saya tetap memberikan ruang dan mengapresiasi, itu pilihan perjuangan. Dan tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan semuanya. Oke. Ada yang bahkan yang saya nggak usah sebut namanya, kita juga tahu juga ya. Dari awal mau misalnya, terus tiba-tiba tengah-tengah mundur. Nggak ada paksaan. Spill. Salah satu presenter juga. Saya kenal kayaknya orangnya. Tapi nggak ada paksaan. Oh silakan, ini pilihan kok. Tidak ada paksaan dan enggak, ini harus begini, tidak ada. Oke. Nah, kan kita juga kalau misalnya bicara mengenai maju, juga bicara mengenai ini begitu. Soalnya yang di luar sana juga mengatakan, yang maju ini pasti karena punya duitnya banyak atau punya backup duit yang banyak seperti Ya itu. itu menurut saya yang sesat gitu. Justru sistem itu yang harus diperbaiki. Ya. Tapi nggak bohong butuh modal, Mas. Bahwa nggak gini. Kalau kita betul-betul dapat dukungan dari rakyat ya, bukan nggak mungkin loh rakyat bahkan yang dukung kita. Dan yang paling penting ya sebetulnya mendapatkan sumbangan politik itu legal. Ada aturannya. Kalau individu tidak boleh lebih dari 100 juta, kemudian kalau perusahaan atau organisasi berapa, itu kan ada aturannya. Sponsor itu boleh sebenarnya ya. Jadi nggak selamanya saya mau jadi anggota dewan, maka dompetnya mesti tebal. Enggak. Banyak hal menurut saya yang stigmanya atau mispersepsi misconception tentang menjadi caleg ya. Yeah. Teman-teman wartawan kita banyak yang jadi anggota dewan sekarang kan. Saya yakin pada saat menjadi Dan kita tahu lah kantong wartawan itu berapa sih gitu. berapa? Jauh sama kantong pengusaha, jauh banget. Jadi anggota dewan gitu loh. Ya kan? Jadi ya kita tuh hidup biasa di penjara oleh stigma yang dibangun sendiri gitu. Kita berhubungan bertahun-tahun ya dengan para politisi. Nah, ketika di MNC tentunya juga cukup intens dengan Partai Perindo begitu. Dan saya menyaksikan sendiri ya bahwa ada oknum, tapi ada juga yang betul-betul ketika kita bicara, kita diskusi, sampai sekarang masih idealis. Banyak gitu loh. Nah gitu. itu yang berarti tugas kita adalah memperbanyak orang-orang yang idealis yang ya jangan mau kalah sama sistem. Makanya jangan ditakut-takutin gitu loh. Jangan seakan-akan masuk politik, apaan sih kok jadi caleg gitu. Justru kalau saya Ngapain sih gitu. Orang ketika dia punya komitmen untuk jadi caleg gitu ya, dorong, bagus gitu. Apalagi memang orangnya punya keahlian, punya kompetensi, punya kualifikasi, punya itikat, will ya untuk betul-betul public serving gitu. Justru harus didorong. Dan saya pikir media punya peranan penting dalam mendorong ini semuanya. Oke. Justru media itu punya peranan penting untuk mendorong agar orang-orang baik itu, orang-orang baik, ingat nggak perlu Anda takut masuk ke anggota dewan menjadi caleg gitu ya. Kalau memang niatnya bagus, kita dorong bahkan. Ya, kita kasih ruang yang besar gitu buat mereka yang betul-betul punya motif ya untuk bekerja buat publik dan kompeten. Kan media pasti tahu lah siapa yang kompeten dan siapa enggak. Daftar caleg itu kan sekarang sudah terbuka ya dan sudah akses oleh siapapun. Periksa dong daripada kita ngomongin ya tentang katakanlah
wartawan yang memang mau nyalek gitu, itu periksa DCS satu persatu, cari apakah ada koruptor, cari apakah ada orang yang dinilai tidak punya kompetensi gitu, cari itu semuanya, itu yang harusnya dikondisikan gitu, yang harusnya diawasi oleh media. Justru orang-orang yang bagus ini, orang-orang yang kompeten ini harusnya didorong. Gitu, toh lagian media sama netizen kan sama-sama jago ya, sama-sama kepo gitu, cari rekam jejak, cari apa yang namanya, ya itu tadi data-data. Ini juga menariknya begini, ada pertanyaan yang bagus menurut saya gini, kenapa sekarang? Ya, kenapa di tahun ini? Yang pertama, pemilu itu 5 tahun sekali. Jadi kalau nggak sekarang, maka kesempatannya 2029. Nah, saya berhitung usia 2029 itu berapa usianya? 51. Ya, jadi di blur aja ya. Jadi apa namanya, secara energi, tenaga gitu, mungkin kalau memulainya dari usia ketika saya sudah senior gitu ya, akan beda dengan sekarang. Kalau sekarang masih ada passionnya nih, masih ada semangat, dan dimulai dengan semangat juang yang tinggi gitu. Fisiknya masih prime. Lalu yang kedua, ini penting nih buat anak-anak muda masuk ke politik sekarang. Kenapa? Karena kita di depan mata itu bonus demografi, Van. Iya juga. Di depan mata kita nih, 2024 itu 60% lebih populasi Republik Indonesia diisi oleh usia produktif. Nah, kalau misalnya anak-anak muda bukan yang ada di Senayan, anak-anak muda nanti bukan yang menjadi eksekutif, anak-anak muda nggak masuk di pemerintahan, di sistem politik, maka kebayang nggak nih generasi produktif ini diwakili oleh direpresentasikan ya oleh generasi yang bukan generasinya. Iya, gitu. benar. Jadi ini harus saatnya sekarang. Kalau 2009 sudah terlambat, bonus demografi udah kelewat. Nggak nyambung nanti. So this is the time gitu. Dan pas 12 tahun ke depan ini adalah masa yang sangat krusial buat Indonesia untuk memastikan apakah negara ini bisa maju atau tetap di sekarang ini. Middle income trap. Ya. Ini masanya nih. Kalau kita nggak segera sekarang masuk ke politik dan memastikan bahwa negara membangun keberpihakannya, membangun ekosistemnya untuk bisa memastikan Indonesia itu menjadi negara maju, ya kita akan terlambat. Kesempatannya mungkin akan muncul berapa dekade. Now or never gitu ya, Mas Prabu. Now or never. Ya. Jadi maju atau enggak. Atau tetap jadi negara menengah. Kan sekarang kan kita selalu nih, selama kita sekolah ya, Indonesia itu negara menengah gitu kan, negara dengan berpendapatan menengah. Kita punya kesempatan nih sekarang ini bisa jadi negara maju loh. Dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang bagus ya, dijaga oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini. PDB yang luar biasa. PDB yang sangat luar biasa, ketika negara lain bahkan negara maju aja nggak setinggi Indonesia pertumbuhannya. Ini adalah momentum yang tepat anak-anak muda masuk. Memastikan agar Indonesia itu lepas landas, take off menjadi negara maju. Maka pastikan bahwa di DPR, di MPR, DPD, di pemerintahan, di kabinet, di Pemprov, di wilayah, di mana-mana itu anak-anak muda yang jalan. Dan gestur ini ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Menpora sekarang usianya berapa? 32, 33 tahun. Lebih muda daripada aku. Itu gestur yang menurut saya sangat positif ditunjukkan oleh Presiden ya. Ada Lalu contoh juga, konkret gitu. Ada contoh konkret gitu dan dapat emas tuh. Dapat emas lagi. Kita nomor 3 loh di SEA Games, itu kan luar biasa. Maksud saya anak muda ini jangan disepelekan, bahkan dikasih ruang. Kalau perlu kasih karpet merah gitu loh untuk masuk tuh. Jangan dipersulit. Gitu Pak. Boleh diingatkan lagi nggak, Mas Prabu nyalek dari mana, Mas Aiman nyalek dari mana? Saya dulu ya. Iya. Saya di DKI 2, Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Jadi, berat nih. Ya, ini semuanya ntar garisan Tuhan, garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya lancar, pasti dilancarkan. Saya sangat yakin ya. Kalau memang bukan jodohnya, mau di dapil yang nggak berat pun nggak akan jadi. Benar sih, benar. Jadi ini semuanya tentang garis tangan. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin, 100% kita keluarkan ikhtiar kita untuk bisa meyakinkan rakyat ya, publik dalam memberikan kepercayaannya kepada kami, kepada saya. Kalau dikasih garis tangannya, insya Allah lancar. Oke. Kalau Mas Aiman? Soal apa nih? Tadi dapilnya? Dapilnya DPR dapil. Secara resmi belum keluar, tapi informasi yang saya dapatkan saya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur itu DKI 1, hanya 1 provinsi Jakarta Timur, 6 kursi berat ya.
Tapi sekali lagi bahwa menang atau kalah itu kan takdir. Yang perlu kita pikirkan dan perlu kita lakukan adalah usaha, ikhtiar tadi. Dan ikhtiar itu kita lakukan all out ya. Jadi kita hanya berfokus pada usaha dan proses. Soal hasil nanti belakangan. Itu urusan Tuhan. Man propose, God dispose gitu ya. Nah, tapi kalau Aiman sih, saya bersaksi ini orang harus masuk ke DPR nih ya. Sama-sama. Amin. Dan sebaliknya. Sama-sama. Prabu juga. Di layar aja gimana coba seorang Aiman bisa membongkar begitu banyak kasus, sesuatu yang tersembunyi dan macam-macam. Nah, kita perlu anjing gonggong kayak begini di DPR supaya supaya terbongkar semuanya ke publik. Nah, Anda kalau misalnya pengen DPR itu ya. Nah gitu, ada beberapa korban. Ada Aiman di sini. Ada beberapa korban yang nanti kalau misalnya ini korban-korban ya tanda kutip gitu ketemu di gedung anggota dewan gitu. What will you do? Korban maksudnya? Korban yang pernah kena omongan vokal Mas Aiman, pertanyaan-pertanyaan Mas Aiman, korban tanda kutip para politisi-politisi yang ada dendam gitu tersembunyi. Oh, kita kan bukan bicara pribadi, tapi kita bicara soal nilai. Nilai itu yang kita perjuangkan. Nilai apa? Nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai untuk melawan kecurangan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita sampaikan. Jadi ketika kita kerja jurnalistik pun kita nggak pernah bicara soal pribadi. Saya mau menyerang A, saya mau menyerang B, enggak. Tapi ketika memang ada dugaan dia seperti ini, kita angkat. Kenapa? Karena dia ada dugaan melanggar hukum. Dia ada dugaan melakukan kecurangan. Dia ada dugaan melakukan manipulasi, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita angkat. Jadi sekali lagi bahwa yang kita perjuangkan adalah nilai. Bukan kita menyerang individu, tapi kita mempertahankan dan perjuangkan sebuah nilai. Pilih Aiman. Pilih Prabu. Aiman. Soalnya kan ada apa ya? Aku selalu mendapat omongan nih, apalagi jelang pesta demokrasi 2024 katanya politisi nggak boleh baper. Berarti calon-calon politisi yang akan duduk ini juga nggak boleh baper kalau misalnya ada hujatan-hujatan terus kemudian kayaknya akan semakin sering tweet war nih Mas Aiman. Ini makanya udah dihujat nggak baper, biasa-biasa aja. Soalnya kalau Mas Aiman kan tweet war atau warnya kan lebih banyak di Twitter. Kalau Mas Prabu kayaknya lebih banyak di Instagram. Aku lihat buset komen-komennya langsung ini mau ikut bales tapi kok ruang pribadinya Mas Prabu gimana gitu. Nah itu akan seperti apa gitu yang mungkin bisa dijanjikan gitu kepada para calon-calon tanda kutip. Karena kan yang namanya netizen atau haters pasti akan selalu ada Mas Prabu dan juga Mas Aiman. Siapa dulu nih? Mas Aiman dulu deh yang dipanas kemarin. Jadi wartawan kan juga sekarang di era post-truth ini ya, di era media sosial yang begitu luar biasa ini juga nggak boleh baper juga karena kita bicara salah sedikit atau mungkin kita mengkritik salah satu junjungan netizen yang mana gitu ya. Itu juga kan luar biasa hujatannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya bilang ya, memang hidup dunia nggak boleh baper. Kalaupun sensitif secukupnya aja untuk melihat bahwa kekurangan kita seperti ini kita harus perbaiki. Tapi kalau seandainya kita bicara soal ini terus baperan, nggak kerja kita. Karena mikirin perasaan, energi kita habis di sana. Justru energi kita harus kita switch, harus kita pindahkan, harus kita transisikan ke hal-hal yang memang kita bisa melakukan sesuatu, walaupun, saya nggak mulu-mulu sih, melakukan sesuatu yang kecil, tapi rutin. Contohnya apa? Saya belajar dari olahraga. Olahraga itu dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi rutin. Tapi memunculkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah dari kecil itu nanti kemudian makin besar, tapi rutinitasnya, konsistensinya, persistensinya itu dijaga. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia akan lebih maju, Indonesia akan lebih sejahtera. Kalau semua anggota DPR punya mindset yang seperti itu, betul ya Chief? Saya lihat memang Chief Prabu ini juga punya ketenangan yang luar biasa di antara tanggung jawab yang luar biasa. Jadi ini yang saya pikir juga, saya banyak belajar dari Chief Prabu soal ini. Biasanya saya tuh kan suka gerasa-gerusu, saya belajar Chief Prabu lebih tenang. Segala sesuatu dipikirkan. Nah, ketika saya punya energi yang gerasa-gerusu tadi dikombinasikan dengan ketenangan dan pikiran dari Chief Prabu, saya pikir saya bisa jadi orang yang luar biasa juga gitu. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi di DPR pun nanti kita akan melihat hal yang sama. Ini apa yang mau saya sampaikan ya. Kita akan lihat nanti misalnya ada sekelompok golongan yang melapor ke kita di DPR misalnya. Saya bisa belajar dari mereka. Lalu kemudian solusi apa yang kita bisa ambil itu dengan ya belasan puluhan tahun menjadi jurnalis yang biasa turun ke lapangan, mengetahui isu. Itu sedikit banyak saya yakin bisa membantu mereka. Termasuk juga kebiasaan untuk membongkar kecurangan.
Asik. Berarti nanti kalau misalnya di anggota dewan juga ada yang kecurangan, ada yang Harus disuarakan dibongkar, dong. dibongkar ya. Walaupun misalnya Dari partai sendiri? katakanlah kebenaran hendak itu pahit. Tapi kalau dari partai sendiri misalnya yang dekat, ya tentu harus disuarakan. Kalau dekat, orang bilang mungkin dekat bisik-bisik, kalau jauh teriak gitu ya. Nah, apakah itu nanti akan diperlakukan atau tidak, nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas harus disuarakan. Dan kita didorong buat itu kok. Kan mengatakan kebenaran. Iya. Saya pikir Perindo ini bagus ya. Ya contohnya kayak kami nih, harusnya kan dapat privilege dong untuk dari pendaftaran kemarin aja. Betul. Kita nggak dapat privilege apa-apa, semuanya jalan sendiri, ngantri sendiri dan macam-macam ya. Saya yakin sekali juga arahan nanti dari Ketum ya Pak Haritanu dan juga Pak TGB gitu pasti ya pengen kadernya bersih semua gitu. Nah mudah-mudahan Aiman ini nanti jadi anjing gonggongnya nih kalau misalnya ada yang kader yang macam-macam langsung dibongkar. Jangan jadi tugasnya sama Pak Hari begitu. Bisa Nah, jadi. kalau Mas Aiman anjing menggonggong, Mas Prabowo apa? Perannya? Kalau saya Payung Teduh ya. Payung Wah, Teduh. kayak nama band. Payung Teduh. Oke. Nah, kalau misalnya Pemikir untuk perubahan, untuk Indonesia sejahtera. kayak itu harus dipikirin deh buat baliho selanjutnya deh. Iya. Mungkin kalau misalnya Mas Aiman di bawahnya gitu, Mas Aiman Wicaksono, the watchdog gitu. Kan suka ada tuh nama super powernya nih gitu. Mas Prabowo nanti mungkin mau Saya dipikirin. pertimbangan tuh. Asik. Tadi Mas Aiman bicara junjungan nih gitu kan udah masuk 3 nama kan yang mendeklarasikan sebagai capres. Sebut aja langsung ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies gitu. Masing-masing dari Mas Aiman dan juga Mas Prabu ada semacam preferensi tersendiri atau katakanlah komentar dulu deh perspektifnya tersendiri terhadap sosok-sosok ini dan juga mungkin sosok-sosok yang lain mungkin yang akan menyusul mencalonkan diri. Mas Prabu dulu deh. Yang pertama barangkali kan kita ini bicara sekarang sebagai ini ya Jurnalis. Sebagai jurnalis atau sebagai bacalek nih. Ada 2 berarti perspektif yang berbeda. Kan kita harus bisa manage Bacalek aja deh, bacalek aja. bicara sebagai apa. Kalau sebagai bacalek tentu kita harus mengikuti nanti arahan dari partai. Tegak Partai lurus. kita arahnya ke arah mana. Sejauh ini kan statement dari Pak Ketum adalah tegak lurus kepada Presiden. Menunggu arahan Bapak Jokowi dan saya pikir itu merupakan sebuah statement yang kuat mengingat kenapa? Karena Jokowi ini kan dari berbagai macam survei kepuasan publiknya sangat tinggi ya. 80% publik puas dengan capaian dari pemerintahan Jokowi sehingga keberlanjutan dari program-program kebijakan policy yang dibawa oleh pemerintahan Jokowi ini kan harus dilanjutkan. Nah oleh sebab itu saya melihat bahwa statement Pak Ketum dan juga tentunya mewakili partai bahwa Perindo ini menunggu arahan dari Pak Jokowi harus kita hargai dan kita betul-betul resapi ya sehingga kalau ditanya sama Fani gitu antara Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Mas Anies ke sebelah mana? Nah jawabannya tunggu arahan dari partai. Tunggu arahan kemana arah angin dari partai berlabuh. Jawabannya gampang jawabnya. Saya kan masih DCS, statusnya masih wartawan, jadi harus tetap independen. Asik. Sudah, ini tuh antara diplomatis sama ngeles beda-beda tipis memang pemirsa. Jelas. Oh iya benar-benar. Nanti kalau udah dari CT aku tanya lagi ya. Nah, boleh. Gitu boleh. Tolong Mas Gambo dan kawan-kawan episode berikutnya harus dibikin ya gitu karena sudah ada janji dari Mas Aiman Wicaksono kalau udah dari CT kita harus bikin ya versi 2 gitu, versi DCT. Oke, tapi kalau preferensi pribadi nggak usah lah ya, lu berjurdil kita kan. Nanti setelah mencoblos kasih tahu masing-masing ya. Gitu. Nah oke, kita langsung games aja kali ya, biar seru begitu. Ini ada semacam skenario permainan sedikit nih, Mas Aiman dan juga Mas Prabu ya. Daripada gue salah nih, kita pengen lihat Mas Aiman sama Mas Prabu nih kalau berhadapan dengan konstituen masing-masing seperti apa gitu ya. Kalau Mas Aiman nih kira-kira kalau misalnya ketemu sama emak-emak, komunitas emak-emak nih. Lihat aku Mas, anggap aku seperti emak-emak. Sama mama. Benar. Gitu dong, nanti pemirsa kan saya suka bohong-bohong dikit. Makanya kenapa saya nggak bisa jadi caleg? Nah, masih 2 Mas yang diakui saat ini ya di akta masih 2. Permisi. Ya, anggap saya seperti saya emak-emak. Nah, emak-emak ini akan mengeluh gitu bahan pokok naik. Terus kemudian sembako tuh tidak hanya naik tapi juga tidak merata gitu penyebaran atau distribusinya.
kira-kira Mas Aiman mau janji apa atau kira-kira konstruksi bukan konstruksi sih, program-program atau solusinya seperti apa? Kalau Mas Prabu lah ini, anggap saya seperti bro-bro amang-amang jamet-jamet yang suka main bola tapi nggak punya lapangan bola, Mas. Kira-kira Mas Prabu mau atau solusinya seperti apa nih untuk para Karang Taruna? Yolo, bohong banget ya Karang Taruna ya. Udah belasan tahun yang lalu saya harusnya Karang Taruna ini. Masih ada tapi. Bukan, maksudnya untuk usia Karang Taruna aku udah jauh ya, bukan waktunya Karang Taruna sekarang kan. Jadi ini jamet-jamet nih Karang Taruna ini pengen main bola tapi nggak punya infrastruktur pendukung yang memadai. Kira-kira Mas Prabu, lihat aku Mas, anak muda nih. Kira-kira solusinya seperti apa? Oke, mau siapa dulu? Ya terserah dong. Ayo. Dulu. Suruh lihat kamera. Oh nggak ngeliat aku nih. Oh nggak ngeliat aku nih. Padahal gue mau improvisasi, mau seperti itu gitu. Oke, Mas Aiman dulu deh kalau gitu ya. Pertama, sebentar. Anggap aku ibu-ibu ya. Aku mau ngomong nih. Mas Aiman, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oh, Mas Aiman kalau di layar sama di aslinya rada beda ya. Bagusan aslinya loh, Mas. Amin. Aku mau cerita. Asli beneran nih. Ternyata menjiwai. Aku mau cerita. Sekarang tuh harga telur naik. Bawang merah susah banget juga. 35.000 ya. 35.000 gitu. Aku di Ciganea nggak punya duit ini Mas buat beli telur. Biasanya kan kalau 10.000 dapat 2, sekarang dapat 1 aja. Gimana ini? Masa 1 telur dibagi buat 7 anak saya? Coba gimana dong Mas? Fokus di situ. Ibu kebanyakan pakai lipstik. Lipstiknya mahal ya. Jadi nggak bisa beli telur. Kalau ibu ini, kalau ibu yang lain beda aja. Kita dengarkan apa keluh kesah mereka, itu yang paling utama. Kita juga bukan eksekutif karena biasanya nih keluhan-keluhan yang bisa dilakukan oleh dilakukan oleh eksekutif. Tapi kita bisa dengan data kita ya, dengan kekuatan kita, dengan lobby kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada eksekutif. Ada misalnya TPID, Tim Pemantau Inflasi Daerah. Ya, itu kelihatan tuh nanti mana yang naik, mana yang turun dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh Tim Pemantau Inflasi Daerah itu biasa dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, entah itu bupati, wali kota atau gubernur. Ini juga pengetahuan penting nih. Nah, ketika itu belum dilakukan, suarakan di situ. Ketika itu belum diperhatikan, suarakan di situ. Nah, poin-poin ini kan ini kelebihan wartawan. Wartawan tahu ketika, coba kalau seandainya dia belum, karena wartawan kan generalis ya. Ya mungkin dia nggak tahu dalam-dalam, tapi dia tahulah kulit-kulitnya. Kalau harga ini naik misalnya, apa yang harus dilakukan? Ya mungkin dia bukan siapa-siapa, tapi dia tahu kepada siapa dia harus menilai, kepada siapa dia harus menyampaikan ini, sehingga penyampaian pesannya itu langsung kepada eksekutor. Nah itu. TPID itu penting, kenapa? Karena itu yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Telur naik dan lain sebagainya naik, itu bisa dilakukan oleh penyesuaian harganya, bisa dilakukan oleh pimpinan kepala daerah. Apakah itu gubernur atau wali kota, bupati. Caranya gimana? Misalnya nih, saya pernah ikut waktu itu, salah satu bupati ya, ada yang naik. Makanya ini pengalaman juga sebagai wartawan, boleh saya cerita dikit ya sih? Boleh dong. Ketika itu ada telur, pas persis telur naik, itu kira-kira berapa tahun lalu, udah cukup lama juga ya, mungkin sekitar 5 tahun lalu ya. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata telur naik itu pada waktu itu ya, waktu itu saya wawancara di salah satu daerah lah bupatinya. Dia melihat ada beberapa titik yang naiknya tinggi. Dia lakukan operasi pasar. Nah, di situ. Tapi kalau seandainya naiknya lama, maka dia cari masalah sungguhnya apa? Oh ternyata pakan ayam. Itu kan punya rantai pasok ekonomi yang juga nggak sederhana. Oh ternyata harga jual ayamnya drop dan lain sebagainya. Jadi itu mesti dilihat. Tapi obat pertamanya adalah operasi pasar. Nah itu sudah dilakukan belum? Kita sebagai apakah itu wartawan atau masyarakat, kebetulan wartawan punya akses khusus misalnya, minimal dia tahu orang yang bisa langsung mengeksekusi itu. Pak, ini kasihan loh. Harga telur yang lain misalnya 30.000, ini 35.000 per kilo. Ini kayaknya harus operasi pasar deh. Ini bisa langsung disampaikan. Kalau seandainya nggak dilakukan juga, bisa kita suarakan. Kan udah banyak sekarang, ada medsos dan sebagainya. Intinya kita mendengarkan, lalu kita bisa berikan solusi, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk hal tersebut. Oke.
Saya sebagai ibu akan memilih Aiman Wicaksono. Saya sebagai ibu. Oke, sekarang Kenapa? Hah? Alasannya apa? Tapi kalau misalnya Kamu tanya balik, wartawan kan? asik. Saya akan jawab ketika nanti di episode DCT berikutnya. Oke. Tapi to be honest, saya bukan konstituennya Mas Aiman maupun Mas Prabu. Pindah alamat lah. Oh gitu ya. Oh, mana yang mau ya. Oke, sekarang Mas Prabu. Berarti kalau tadi aku udah berakting sebagai ibu-ibu, berarti sekarang sebagai Karang Taruna ya, anak muda. Boleh. Oke. Kisahnya lagi juggling bola. Gimana sih juggling bola? Oke. Abang, kita kagak bisa main bola nih. Kagak ada lapangannya. Diganti sekarang jadi itu tuh jalanan buat bangun ruko-ruko sama mall-mall. Kita mau main bola di mana lagi nih, Bang? Gitu. Ini kisahnya salah satu daerah di Jakarta Pusat begitu ya. Yang udah kebanyakan ruko-ruko dan juga pertokoan gitu. Apa solusi Abang buat kita? Kita harus main bola di mana, Bang? Mau main bola. Kisah lagi juggling. Sebentar ya, saya telepon dulu Ketum PSSI Erick Thohir ya. Takut banget. Pak Erick, ini konstituen saya nih nggak bisa main bola nih, gimana? Wah, langsung dikasih itu lapangan. Gratis, Bang. Oh, itulah enaknya, jadi aksesnya langsung. Iya, benar. Kita bisa Benar, langsung benar. menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Ya, Pak, dalam hal ini kalau bola ya Ketum PSSI Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN itu pasti menjadi salah satu stakeholders-nya DPR, begitu kan? Ya tinggal sampaikan, atau Pak Menpora. Oke. sebenarnya ya. Main badminton nih. Ha. Mas Dito, soalnya ada di sini. Ini kan enaknya kita jadi wartawan, Iya. semuanya kita kenal. Betul. Ya, kita manfaatkan networking ini, keterkenalan kita, maksudnya buat keterkenalan ya, jaringan kita dengan narasumber, koneksi kita dengan narasumber yang sebelumnya kita manfaatkan sebagai ya kita di jurnalistik gitu ya. Sekarang tinggal pindah platform perjuangan aja. Bedanya kalau kemarin tuh kita beritain, kalau sekarang kita kerjain. Jadi tuh sebenarnya jurnalis yang maju menjadi politikus punya apa ya, semacam privilege atau katakanlah niche-nya tersendiri begitu Punya ya, keuntungan, nilai lebih. Harusnya kita memang terbiasa untuk berhubungan dengan semua kalangan. Jadi kita punya optik langsung ke masyarakat kecil, ya. Kita turun ke lapangan, melihat bagaimana adanya ketidakadilan, ketidakberpihakan dan seterusnya. Ya. Kita tahu caranya untuk bisa masuk ke sana tanpa harus dibatasi oleh apapun. Kan kalau misalnya umumnya pejabat-pejabat itu kan dapat laporan dari bawahan semuanya sudah selesai. Asal bapak senang. Kalau wartawan kan enggak, memang kita terbiasa. Saat kita tahu bahwa ada problem, kita nggak akan telepon, itu benar nih ada masalah, enggak. Kita udah terbiasa kalau ada masalah apa ya udah turun ke sana. Dan kita biasa mencari masalah. Wartawan mencari masalah kan? Karena memang untuk diperbaiki. Kayak tadi misalnya telur, saya langsung tahu 35.000 malah lagi tinggi gitu. Karena memang kita tahu bahwa data-data itu ya kita pegang. Nice. Jadi sebelum dikeluh kesahkan kita udah tahu sebenarnya. Jadi kita langsung cek ke lapangan. Memang terbiasa seperti itu pola kerja kita semua kan. Lalu yang kedua, begitu udah dapat masalahnya, kita tahu juga ke atasnya mesti menghubungi ke siapa nih. Ke kementerian mana, ke komisi berapa, dan seterusnya. Kalau di daerah ke Pemprov, ke Kadin atau Kadis yang mana gitu. Kita sudah tahu jalur-jalurnya dan kita manfaatkan itu untuk memastikan agar problem publik itu bisa diselesaikan dalam tempo yang lebih cepat begitu. Sesingkat-singkatnya. Tanpa harus melewati proses birokrasi yang berbelit-belit ya. Coba kalau misalnya mengandalkan birokrasi yang ada, dari bawah harus laporan ke atasannya ke atasannya lagi, sampai akhirnya ke menteri mungkin udah 6 bulan 7 bulan. Masalahnya udah lupa kali masyarakat ya. Tapi kalau kayak kita gini kan sudah terbiasa, semuanya ada di sini ya, semuanya ada di sini gitu. Ada masalah kita tinggal laporkan, kita pantau terus apakah sudah ditanggulangi atau belum. Ya, naluri itu akan terus ke bawah. Yes, makanya wartawan itu is a career for life. Ya, sampai nanti kita jadi profesi atau ubah profesi apapun. Iya, naluri wartawan itu akan selalu ada. Wartawan itu kan sebenarnya spirit ya. Kalau karirnya itu kan sebenarnya bukan wartawan. Kalau kamu nih Fani, kamu kan wartawan kan, tapi kan kamu melekat jabatan. Produser itu karir, eksekutif produser itu karir, ya sebagai pemret itu karir. Tapi wartawan itu spirit of life, itu naluri. Itu pilihan hidup. Dalam berhubungan pun juga gitu ya. Kalau misalnya kita berantem sama pasangan kita masing-masing gitu, kita sudah lebih siap data
kita sudah lebih siap gitu argumennya ya. Iya nggak sih? Kok jadi curhat? Makanya wartawan yang sudah jadi pejabat, ketika sudah tidak menjabat lagi, dia tetap merasa sebagai wartawan. Bahkan ketika sedang menjabat pun merasakan sebagai wartawan. Di CV saya ya, saya begitu bangga mencantumkan profesi itu sebagai jurnalis ya. Karena itu kayak pilihan. Bagaimana how we devoted our life ya by being journalist gitu. Jadi saya rasa itu nggak bisa dikotak-kotakan, dipilih ya hanya karena kami masuk ke politik. Masuk ke politik dan nggak masuk ke politik, wartawan tetap jadi wartawan ya. Tanpa harus ya publik itu tanpa harus bahkan punya ID card pers bisa jadi wartawan. Yang namanya apa? Citizen journalist. Citizen journalist. Nah, gitu. saya ketemu ini apa namanya tagline superpowernya Mas Prabu kan kalau Mas Aiman tadi Aiman Wicaksono the watchdog, Mas Prabu Revolusi the journalist. The journalist. Aduh, aku harus minta komisi nih. Nah ini yang salah nih, belum tahu minta komisi. Buat beli kopi susu Mas. Oh, kopi susu ya. Tapi tadi ya bawa tambahan nih. Monggo. Sampai kapanpun jiwa kita adalah wartawan dan kita bangga untuk menjadi wartawan. Dan dengan menjadi wartawan itu, ya apapun bukan ID card atau mungkin statusnya bukan wartawan lagi, tapi jiwa kita akan tetap menjadi wartawan yang akan terus mengawasi, yang akan terus mengatakan kebenaran dan terus akan berlaku kritis terhadap siapapun yang merongrong kecurangan. Itu naluri sih, nggak bisa dihilangkan begitu saja. Dan ya kita sudah punya ya beberapa senior kita yang sudah berkarya di DPR kan. Ada Bang Mutia Hafidz, ada Bang Putra Nababan, ada Mas Farhan. Ada Mas Farhan gitu. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berkiprah di DPR. Bang Mutia menjadi ketua komisi 1, kemudian Bang Farhan juga sama Kang Farhan ya. Ada Bang Putra juga yang kalau dipantau di sosial medianya turun ke lapangan setiap waktu. Iya. Kenapa begitu ya? Karena tadi itu naluri. Ya naluri kita sebagai wartawan tuh nggak bisa dihilangkan hanya gara-gara kita memilih sebagai politisi masuk ke DPR, udah gitu ya udah ini jadi entitas yang berbeda. Enggak. Bisa dianggap ini tuh wartawan yang masuk ke dalam sistem politik kita gitu. Bisa dikatakan sebagai wakil ya dari jurnalis yang memang masuk ke dalam sistem politik kita. Sistem politik yang sama-sama kita sepakati. Lagi-lagi ya. Tapi saya pengen Mas Aiman dan juga Mas Prabu janji pokoknya nanti kalau sama-sama jadi anggota dewan. Amin. Tolong telepon saya jangan di-reject. Tetap mau ya untuk digangguin gitu ya. Even buat ditanya-tanyain dan juga tentunya diwawancarai. Oke, mungkin terakhir sebagai closing nih. Lagi-lagi kan yang namanya catatan Mas Prabu dan juga catatannya Mas Aiman di institusi ini kan juga dalam bentuk sebuah atau program yang konkret, kemudian juga legacy seperti itu. Dan kalau maju menjadi anggota dewan berarti kan itu harus dilepaskan semuanya. Sudah kepikiran berarti siapa yang akan mengisi lubang-lubang yang akan ditinggalkan oleh Mas Prabu dan juga konspirasi Prabu juga konspirasi Fanny nanti. Oh mohon maaf nih. Atau The Prime Show with Fanny. Bisa. Jadi kamu punya 2 program sekaligus. Silakan. Fanny back to back. Oh iya, aduh, langsung pemirsa tolong jangan diambil hati ya, karena sedikit akan, maksudnya konspirasi Prabu dan juga The Prime Show tentunya tidak akan bisa digantikan, mohon maaf nih ya. Bisa dong harus, bisa digantikan. Mohon maaf tolong penilaian saya lagi di ujung tanduk ini pemirsa. Oke deh Mas Prabu dan juga Mas Aiman, kayaknya itu udah dikasih kode-kode sama Mas Gambon di belakang, tampaknya sudah disudahi, kayaknya Mas Gambon dan juga kawan-kawan mau sholat begitu ya, asik beribadah. Ini bukan pencitraan. Kita akan ketemu lagi di episode Nampol, namanya juga politik berikutnya. Semoga masih dengan saya juga ya. Tolong jangan dipecat ya, Mas Gambon. Terima kasih loh. Kita ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Mas Aiman, Mas Prabu, terima kasih. Sampai jumpa.